kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Seperti yang pernah aku bilang di video sebelumnya, kalau video belanja mingguan aku itu dan food prep akan aku pisah ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum nonton video belanja mingguan aku kemarin di pasar, teman-teman wajib dulu scroll videonya ke bawah ya, karena ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Dan ini adalah beberapa potongan video saat aku belanja mingguan kemarin di Pasar Induk Cikemas Cibinong ya teman-teman. Jadi belanja budget aku kali ini tuh masih sama di 200.000, tapi kemarin itu memang over budget 30.000 kalau nggak salah ya, aku juga lupa. Tapi nggak apa-apa, karena sepengalaman aku selama ini kalau aku belanja di pasar induk ini memang over budget di sayuran gitu, karena aku belanjanya kan lumayan banyak ya, dan itu kemarin itu kepake sampai 3 mingguan gitu loh teman-teman. Nah ini dia, sampai rumah udah langsung aku unboxing. Sekarang kita lanjut untuk food prep. Seperti biasa, sesampainya di rumah aku lanjut untuk food prep. Nah yang paling pertama harus dibersihin itu adalah protein hewaninya ya teman-teman, yang riskan banget bau. Yang pertama aku beli baby cumi asin, ini aku nggak tahu berapa gramnya karena aku cuma minta 15.000 aja dan dapatnya segitu, lumayan sih ya. Lanjut lagi, aku juga beli ayam campur isinya. Ini aku beli 1 kilo, harganya 35.000. Aku bagi ke dua tempat ya, karena yang satunya aku mau buat untuk soto ayam, yang satunya mau aku ungkep aja seperti biasa. Ikan kembung aku beli 20.000, dapatnya itu 10 piece teman-teman, Masya Allah. Dapatnya banyak banget. Jadi 5 piece nya itu ikan kembung salem dan 5-nya itu ikan kembung yang gepeng-gepeng begini ya teman-teman, aku nggak tahu namanya apa. Lanjut aku marinasi ikan kembung yang satunya karena aku tuh kehabisan untuk bumbu racik. Jadi di sini aku marinasi itu cuman pakai penyedap, kunyit bubuk sama pakai lada sedikit ya teman-teman. Untuk rasanya sama-sama enak, cuman emang lebih gurih pakai bumbu racik gitu ya teman-teman. Ini nggak terlalu gurih. Nah ini lanjut aku kocok-kocok aja karena aku tuh males banget ambil sendok nanti nambah-nambah cucian piring ya teman-teman. Pokoknya jangan ditiru ya yang jelek-jeleknya. Terus lanjut lagi untuk ikan, aku juga beli ikan mujair. Aku beli cuman 20.000 aja teman-teman. Harusnya dapat 4, tapi ditambahin sama tetehnya jadi 5. Untuk ikan mujair nggak aku marinasi apa-apa ya, karena nantinya mau aku bikin ikan bakar gitu. Aku juga beli tahu susu, tapi ini rasanya sama sekali nggak seperti tahu susu ya teman-teman. Seperti yang aku bilang di video sebelumnya, aku sedikit kecewa karena aku ngerasa ini tuh bukan tahu susu ya teman-teman. Bener-bener hambar. Jadi biasanya kalau tahu susu itu nggak mesti dibumbuin, itu udah ada rasanya ya teman-teman. Untuk cara penyimpanannya, aku cuma tambahin air mata. Teman-teman juga boleh pakai air mentah ya, disimpan di kulkas bagian bawah. Alhamdulillah ini dia stok protein aku untuk 1 minggu ke depan. Oh ya, tadi tuh aku masih ada sisa untuk sosis setengah sama bakso sedikit ya teman-teman. Itu sisa dari aku pas tahun baru bakar-bakar di rumah. Jadi ini udah selesai. Lanjut aku tutup semuanya, mau aku simpan ke dalam freezer. Kecuali untuk tahu dan cumi asin ya teman-teman, itu aku simpan di kulkas bagian bawah aja. Aku mau sedikit sharing tentang cara penyimpanan tahu. Jadi di minggu lalu itu aku sempat beli tahu, dan seperti biasa ya, caranya itu aku simpan menggunakan air seperti yang teman-teman tadi lihat. Cuman aku tuh simpannya menggunakan air matang ya. Jadi di minggu lalu itu aku lupa untuk mengganti airnya, karena biasanya kan aku gantinya tuh 2 hari sekali ya, antisipasi takut tahunya itu berlendir. Karena seminggu lupa nggak aku ganti-ganti airnya, pas terakhir mau ngegoreng tahu itu stoknya tuh masih bagus banget teman-teman, nggak berlendir sama sekali karena masih ada sisa 4 piece gitu kan mau aku goreng, dan itu masih bagus banget karena menggunakan air matang gitu mungkin kali ya. Jadi teman-teman boleh dicoba dulu untuk menyimpan tahu menggunakan air matang dan nggak diganti airnya gitu ya teman-teman, siapa tahu juga bisa awet sama seperti aku. Lanjut lagi, jadi aku kemarin juga beli toge 2000 teman-teman. Untuk cara penyimpanan toge bisa dialasi tisu atau menggunakan air juga ya teman-teman, direndam pakai air. Tapi kalau aku sekarang nggak pakai keduanya karena di tisu di rumah aku itu lagi habis. Dan selanjutnya ini masih ada sisa jagung manis, mau aku simpan dulu karena wadahnya mau aku pakai untuk simpan sawi putih ya.
Kemarin aku beli sawi putih setengah kilo, harganya 3.000. Nah, sekarang aku mau lanjut untuk preparein biar nanti masaknya itu langsung cepet ya, teman-teman. Di sini aku mau cek sekalian untuk perhelainya karena takut ada binatang kecil yang hidup di sana, dan bener aja teman-teman, kemarin tuh aku ngeliat ada satu binatang ya, teman-teman, di daunnya. Ngeri juga ya teman-teman kalau kita tuh masak nggak teliti, nggak kita cekin kayak gini. Makanya ini mumpung lagi sempet, jadi aku cekin satu-satu sambil aku potong-potongin aja. Untuk cara penyimpanannya sama, aku tuh lagi nggak pakai tisu dulu ya teman-teman, karena stok di rumah tuh lagi kosong. Ini tuh nggak perlu dicuci dulu, jadi nanti dicucinya pas saat mau masak aja. Kalau teman-teman lagi ada tisu di rumah, bisa menggunakan tisu atau bisa pakai tisu dapur yang bisa cuci pakai gitu ya, supaya lebih hemat. Dan kemarin juga ada salah satu bunda yang komen di video YouTube aku yang food prep juga, katanya supaya lebih hemat lagi pakai kain gitu teman-teman, kain khusus buat food prep gitu, supaya airnya itu nggak gampang ngeresap ke si sayurannya, jadi lebih menahan air gitu katanya. Aku belum pernah coba sih karena aku juga belum punya kain khusus untuk di dapur gitu yang untuk makanan. Mungkin teman-teman yang punya di rumah bisa dipraktekin ya. Ini bener-bener ngerasa hemat banget karena biasanya kalau beli di Mamang Sayur deket rumah, satu bonggol ini aku udah beli harganya 4.000 ya. Tapi kalau aku beli di pasar induk 4.000 itu aku beli setengah kilo dan dapatnya tuh 4 bonggol juga. Nah, setelah dipotong-potong gini terlihat lebih rapi dan cukup dimasukkan ke dalam satu food container gitu ya teman-teman. Jadi nanti masaknya tuh lebih cepet dan lebih praktis. Nah, kalau teman-teman gimana nih kalau food prep, lebih suka langsung masukin aja, nggak usah diiris-iris, jadi prepare-nya tuh pas sebelum masak atau di prepare lebih awal kayak gini? Kalau aku sih sebenarnya gimana waktunya ya teman-teman, dan gimana moodnya juga pas lagi food prep. Kalau emang lagi rajin ya aku kerjain kayak gini, tapi kalau misalnya emang lagi buru-buru ya lanjut aja kayak biasanya. Kita lanjut lagi. Jadi kemarin aku tuh beli kangkung 5.000 dikasih 3 ikat kayak gini. Per ikatnya itu udah tebel banget teman-teman. Masya Allah, ini tuh bisa 2 mingguan sih pasti, karena satu ikat gitu kadang juga aku bagi 2 lagi untuk sekali masak. Jadi kemarin tuh sempat ada yang komen karena kalau aku beresin kangkung ataupun bayam, karena aku langsung potong-potong gitu ya, nggak aku petikin satu persatu, katanya harusnya tuh dipetikin satu persatu supaya lebih bersih dan diambil serat-seratnya gitu teman-teman, kotorannya. Dan seperti yang aku bilang tadi, biasanya kalau memang food prep itu lagi ada waktu lebih dan akunya juga lagi nggak males, pasti aku petikin satu persatu kayak gini ya teman-teman. Cuman kalau misalnya emang lagi buru-buru, pasti aku langsung potong aja dibagi 2, tapi sebelum masak itu udah pasti dibersihin lagi ya teman-teman, gak mungkin aku nggak bersihin lagi. Jadi ini lagi aku petikin satu persatu. Untuk kangkungnya ini tuh dibagi ke 3 tempat ya teman-teman. Satu wadah food container itu cukup untuk satu ikat kangkung. Nah, ini sama ya penyimpanannya. Pokoknya untuk sayuran semuanya nggak usah dicuci dulu ya, karena kalau dicuci dulu dia basah, disimpan di kulkas malah jadi tambah busuk ya, cepet banget busuknya. Kita lanjut lagi. Aku juga beli terong setengah kilo, ini juga harganya 3.000. Ini juga lumayan banget ya, setengah kilo harganya cuma 3.000 dan dapat 7 potong gitu kalau nggak salah, 7 buah. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya aku juga kemarin beli jagung manis. Untuk jagung manis kemarin aku beli 1 kilo, harganya 7.000 teman-teman kalau nggak salah ya, aku juga lupa banget karena ini aku tuh ngedit videonya setelah beberapa hari setelah belanja ya. Kemarin tuh harusnya udah tayang video ini, cuman aku tuh lupa banget mau edit dan lagi dilanda males gitu loh teman-teman buat ngonten. Doain ya semoga aku tuh bisa semangat lagi buat ngonten-ngonten di YouTube. Sayuran selanjutnya aku kemarin beli pokcoy satu plastik, ini itu harganya 5.000. Udah nggak terlalu fresh banget sih teman-teman, dia tuh udah mulai agak loyo gitu, mungkin karena pas di pasar itu udah diikat kayak gini ya teman-teman. Untuk pokcoy di sini juga sama seperti sawi, langsung mau aku potong-potong aja dan aku cek perhelainya ya, tapi ini videonya aku cepetin supaya nggak kepanjangan durasinya. Untuk pokcoy biasanya tuh aku untuk campuran makan mie atau langsung aku tumis aja ya. Kemarin ini tuh udah aku masak, jadi kemarin aku masak pakai
saus tiram gitu, pakai bawang bombay dan dipakein jamur, itu tuh nikmat banget teman-teman. Jadi kalau lagi di rumah ibu mertuaku, dia tuh kan suka masak pokcoy ya teman-teman, dan dia tuh bilangnya sawi sendok. Aku tuh dulu belum tahu sawi sendok tuh seperti apa, dan pas aku lihat sayurnya ternyata itu pokcoy ya. Kalau di tempat kalian tuh pokcoy ini namanya apa sih teman-teman? Bisa komen di bawah ya. Aku tuh jarang banget beli sawi hijau yang panjang-panjang gitu, karena menurut aku ada rasa pahit-pahitnya, kecuali kalau emang lagi kepengen banget dan emang lebih suka pokcoy aja sih. Lanjut lagi, aku juga kemarin sisa kembalian ada 1.000, aku minta beli untuk oyong aja, dan alhamdulillah 1.000 ini aku dapat 3 batang kayak gini teman-teman. Kalau aku beli di Mamang Sayur udah pasti 5.000 ya teman-teman, segini. Sayuran selanjutnya aku juga beli tomat setengah kilo, ini harganya 3.000. Jadi kemarin aku tuh pilih tomatnya tuh yang gak terlalu mateng kayak gini ya, memang sengaja yang masih kuning-kuning kayak gini, karena pemakaian tomat tuh di rumah jarang banget, kecuali kalau memang mau masak yang balado gitu, supaya lebih awet untuk 2 mingguan gitu. Jadi aku pilihnya tuh yang gak terlalu matang teman-teman. Karena kalau beli yang udah merah banget itu pasti cepet busuknya ya teman-teman, walaupun disimpannya tuh benar, karena aku udah pernah ngalamin sendiri. Jadi untuk teman-teman kalau memang rencana masak menggunakan tomat yang masih agak lama harinya, mending beli yang masih kuning-kuning kayak gini ya. Ini tuh udah selesai, jadi tadi habis aku elapin pakai tisu karena tomatnya tuh agak sedikit basah. Selanjutnya aku lagi mau pindahin stok sisa bawang putih ke wadah yang lebih kecil, karena di minggu ini tuh aku nggak beli bawang putih sama sekali, masih mau habisin stok di 3 minggu lalu karena belum habis-habis ya teman-teman. Nah ini dia, aku lagi buka plastik tempe. Ini aku kurang srek juga sih beli tempe ini, kemarin beli karena memang nggak ada pilihannya lain. Aku tuh biasanya lebih suka tempe daun teman-teman, karena menurut aku beda aja gitu ya gurihnya. Seperti yang aku ceritain di video belanja mingguan aku yang kemarin, aku tuh di pasar Cikema ini belum nemuin yang cocok ya teman-teman. Nah untuk cara penyimpanan tempe ini langsung aku potong dadu aja kayak begini. Di sini nggak aku rendam menggunakan air ya, karena nanti mau aku langsung ungkep aja. Untuk teman-teman cara penyimpanan tempe bisa pilih aja, bisa menggunakan menyimpan air, disimpan menggunakan air seperti tahu tadi, atau langsung diungkep, itu lebih enak sih menurut aku. Kalau emang mau lebih awet lagi, disimpan di dalam freezer ya teman-teman, seperti nyimpan nugget gitu. Cuman menurut aku kalau disimpan di dalam freezer itu agak sedikit minusnya sih. Kalau teman-teman potongnya terlalu tipis, nanti si tempenya itu kalau lagi dipisahin tuh dia gampang patah ya teman-teman, karena dia tuh dalam kondisi beku gitu. Jadi memang kalau menurut aku sih lebih enak pasti diungkep aja sih. Tapi teman-teman bebas aja mau pilih cara penyimpanan yang mana ya, sesuai nyamannya. Nah aku lagi prepare untuk cabai ya teman-teman. Tadi tuh aku udah petik-petikin batang untuk cabai keriting. Nah ini lanjut aku lagi petikin cabai hijau besar. Kemarin aku beli cabai-cabai ini tuh cuman 12.000 aja, aku campur ya teman-teman. Untuk cara penyimpanannya sekarang ini udah nggak pernah aku tambahin bawang putih ya teman-teman, karena menurut aku nggak terlalu ngefek juga sih. Itu menurut aku ya, tapi banyak banget yang berpendapat menyimpan menggunakan bawang putih itu lebih bikin awet ya teman-teman. Pokoknya boleh coba ya. Selama ini aku nggak pakai bawang putih tapi aman-aman aja. Nah lanjut aku juga beli bawang merah itu seprapat, belum sempat aku kupasin ya teman-teman. Untuk kolnya nggak sempat aku masukin ke dalam food container karena udah nggak ada lagi wadahnya. Nanti mau aku masukin aja ke dalam plastik dan disimpan di kulkas bagian bawah. Alhamdulillah segini aja stok persayuran aku yang insya Allah cukup untuk 2 mingguan ya teman-teman, bahkan lebih. Pokoknya teman-teman pantengin aja channel YouTube aku, diaktifin loncengnya. Nanti akan aku update ya kelanjutannya. Ini tuh bakalan cukup untuk berapa minggu, dan nanti akan aku kasih tahu apakah si sayuran ini bakalan awet karena nggak aku simpan menggunakan tisu ya. Kemarin tuh pas lagi take video aku tuh nggak ngecek handphone, ternyata ada beberapa bagian yang gak sempat kerekam ya teman-teman. Jadi ini langsung aja kita masukin ke dalam kulkas. Semua sayuran penyimpanannya di kulkas bagian bawah ya teman-teman.
Jadi gimana nih menurut kalian belanja mingguan aku kali ini, termasuk hemat karena dapat banyak atau enggak? Kalian bisa sharing ya tentang harga-harga di tempat kalian, bisa komen di bawah. Alhamdulillah segini aja video aku kali ini. Pokoknya maaf banget ya kalau masih banyak kekurangan di dalam video ini. Semoga dari video yang aku share ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Ambil yang baiknya, yang jeleknya tuh gak usah ditiru ya teman-teman. Seperti biasa, kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, and share. Aktifin notifikasi loncengnya ya, supaya kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa juga follow aku di Instagram supaya kita makin dekat. Linknya ada di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.